Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Oscar Manopo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Oscar Manopo adalah seorang tokoh dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, yang sejak tanggal 20 Februari tahun 2025 menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Sebelumnya, Oscar pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur sejak tanggal 26 Februari tahun 2021 sampai tanggal 19 Februari tahun 2025. Sebelum terjun ke dunia kepemimpinan daerah, Oscar memiliki perjalanan panjang dalam birokrasi dan pemerintahan daerah dengan berbagai jabatan penting. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Oscar Manopo dimulai dari status sebagai calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Bolaang Mongondo pada tahun 2000. Pada tahun 2003 Oscar resmi menjadi pegawai negeri sipil Kabupaten Bolaang Mongondo. Setelah itu, Oscar dipercaya menduduki berbagai jabatan, seperti pelaksana tugas Kepala Seksi Anggaran dan Pendapatan Bagian Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondo pada tahun 2005 sampai 2008, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Akuntansi Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada tahun 2009 sampai 2011. Kepala Bidang Anggaran dan Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada tahun 2012 sampai 2013, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada tahun 2014 sampai 2016. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada tahun 2016 sampai 2017, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada tahun 2018 sampai 2019, serta pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur sejak tanggal 30 Agustus sampai tanggal 30 November tahun 2019. Setelah itu, pada tahun 2019 Oscar kembali mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pada tahun 2020 Oscar memutuskan untuk mundur dari status pegawai negeri sipil dan mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Oscar Manopo lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1972 di Togit, Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Kariernya di pemerintahan dimulai sejak tahun 2000 dan terus berkembang hingga dipercaya menduduki jabatan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur sejak Februari tahun 2025. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh perjalanan hidup dan pengabdian Oscar Manopo berakar di Kabupaten Bolaang Mongondo dan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Dari tempat kelahirannya di Togit, hingga perjalanan panjang dalam birokrasi di berbagai instansi pemerintahan daerah, semuanya terfokus pada pengabdian kepada tanah kelahirannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Oscar Manopo memilih jalur pengabdian di pemerintahan karena dorongan kuat untuk membangun daerahnya melalui pengalaman panjang dalam bidang keuangan daerah dan administrasi pemerintahan. Keputusannya untuk mundur dari status pegawai negeri sipil pada tahun 2020 menunjukkan tekad untuk mengabdikan diri secara lebih luas melalui jalur kepemimpinan daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang Oscar Manopo terbentuk melalui disiplin, pengalaman, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam berbagai jabatan strategis.
Keputusan besar yang diambil dengan meninggalkan kenyamanan status pegawai negeri sipil dan kemudian berhasil menjadi wakil bupati serta bupati merupakan bukti konsistensi dan keberanian dalam menjalani pengabdian. Informasi panjang dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah pribadi, Oskar Manopo adalah contoh tokoh yang meniti karir dari bawah sebagai calon pegawai negeri sipil hingga akhirnya menduduki jabatan puncak sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Perjalanan ini menggambarkan proses panjang yang tidak instan, melainkan melalui tahapan pembelajaran, kepercayaan dan pengabdian. Dari sudut pandang birokrasi dan administrasi, pengalaman Oskar dalam bidang keuangan daerah dan manajemen aset sangat berperan penting dalam mempersiapkannya menjadi pemimpin daerah. Setiap jabatan yang diemban membekalinya dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan publik. Dari sudut pandang sosial, keterlibatan Oskar dalam organisasi kemasyarakatan, seperti menjadi bendahara pengurus besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Utara, menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan sosial dan keagamaan di masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa pengabdian Oskar tidak hanya dalam ranah birokrasi, tetapi juga dalam ranah sosial kemasyarakatan. Dari sudut pandang pendidikan hidup, kisah Oskar menjadi teladan bahwa kerja keras, kesabaran, dan dedikasi dalam menjalani tanggung jawab akan membuka jalan menuju kepercayaan yang lebih besar. Keputusannya untuk meninggalkan status pegawai negeri sipil demi tanggung jawab yang lebih besar merupakan bentuk keberanian dalam menentukan arah hidup. Dari sudut pandang budaya daerah, pengabdian Oskar memiliki makna penting bagi masyarakat Bolaang Mongondo Timur. Kepemimpinan yang berakar dari putra daerah memberi harapan akan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan kearifan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Pelajaran hidup dan nilai positif. Perjalanan hidup Oskar Manopo memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, kesabaran dalam meniti karir dari jenjang terendah hingga tertinggi membuktikan bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Kedua, keberanian dalam mengambil keputusan besar seperti meninggalkan status pegawai negeri sipil mengajarkan pentingnya keyakinan dan tekad untuk meraih tujuan yang lebih besar. Ketiga, keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, melainkan juga tentang kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nilai positif yang dapat dipetik adalah bahwa pengabdian, kerja keras, dan keberanian akan selalu membuka jalan menuju keberhasilan dan keteladanan bagi orang lain. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia,
Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.